Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini adalah praktikum yang pertama, praktikum fisika di Laboratorium Fisika FTI untuk mahasiswa jurusan Teknik Industri. Baik pemirsa, kita akan coba lihat aktivitas para mahasiswa yang praktikum pertama hari ini. Karena sebelumnya selama 2 tahun terakhir itu masih dilakukan secara daring pada saat pandemi COVID-19. Yuk kita akan coba menuju ke ruang laboratorium untuk melihat para mahasiswa yang sedang melakukan praktikum fisika. Ini adalah praktikum fisika untuk percobaan M5T, yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair. Ada 2 sampel, yaitu minyak mesran dan minyak pensoil. Kemudian kita akan simpulkan dari 2 jenis minyak yang digunakan itu mana yang memiliki koefisien kekentalan lebih tinggi, artinya lebih bagus dipakai untuk minyak pelumas mesin. Kita akan menuju ke meja selanjutnya, yaitu untuk percobaan P7B. Percobaan P7B adalah menentukan tara kalor mekanik, yaitu perubahan energi mekanik yang diubah ke energi listrik. Siang hari ini para mahasiswa jurusan TI 03 tahun 2022 sedang melakukan praktikum fisika secara luring yang pertama. Kita akan menuju ke meja selanjutnya para pemirsa, yaitu berikut ini adalah percobaan M7. Kode percobaan M7 adalah konstanta gaya Pegas. Jadi percobaan ini tujuan percobaannya adalah menentukan konstanta gaya Pegas dengan 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan persamaan hukum Hooke, yaitu dengan memberikan beban pada pegas linier yang digantung seperti ini. Nah, kemudian ketika diberikan beban itu akan mengalami perubahan panjang, diukur berapa perubahan panjangnya. Kemudian dari situ bisa dihitung berapa nilai dari konstanta pegas. Praktikum ini dipandu oleh dosen muda kita, yaitu Ibu Larasati Rizky Putri. Kita akan menuju ke meja selanjutnya para pemirsa. Kita akan menuju ke percobaan L2. Percobaan L2 adalah karakteristik lampu pijar. Nah, percobaan ini itu akan melihat karakteristik lampu pijar, yaitu dengan mengamati perubahan nilai arus berdasarkan tegangan yang diberikan. Kemudian dari pengamatan arus yang terukur bisa dihitung nanti berapa nilai hambatan dari lampu. Lampu yang digunakan ada 2 macam, yaitu lampu untuk daya 150 watt dan lampu untuk daya 300 watt. Praktikum ini dipandu oleh asisten Mas Jos dari jurusan Teknik Mesin. Nah, kemudian dari rangkaian yang digunakan menggunakan 2 skema 1 dan skema 2 sesuai dengan petunjuk praktikum yang disusun oleh Laboratorium Fisika. Nah, kemudian dari 2 skema lampu itu nanti akan dilihat mana di antara skema itu yang lebih bagus hasil percobaan dibandingkan dengan nilai acuan atau nilai teorinya. Baik para pemirsa, kita akan menuju ke percobaan yang lain, yaitu untuk percobaan optika. Nah, untuk percobaan optika ini kita memerlukan ruang yang gelap supaya bayangan yang terbentuk dari suatu objek itu bisa diamati dengan jelas.
Nah, kita lihat karena di ruang gelap barangkali gambarnya kurang begitu jelas. Saya akan melihat dari posisi sebelah sini pemirsa. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa dari jurusan Teknik Industri kelas 03 sedang melakukan praktikum percobaan OP1, yaitu menentukan jarak fokus lensa positif dan jarak fokus lensa negatif. Nah, kemudian untuk menentukan jarak fokus lensa positif menggunakan 4 metode. Nah, nanti metode yang digunakan itu akan disimpulkan mana yang hasilnya itu paling bagus dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, kemudian dari situ akan dibandingkan dengan nilai acuan yang sudah ada. Praktikum ini dipandu oleh asisten Mas Jevan dari jurusan Teknik Mesin. Oke, para pemirsa, kita akan menuju ke ruang lain yang sedang melakukan praktikum untuk percobaan resonansi suara. Ini adalah ruang untuk percobaan B1. Nah, percobaan B1 ini adalah percobaan untuk menentukan frekuensi sumber suara, audio frekuensi, dan menentukan cepat rambat suara di udara. Prinsip kerja yang digunakan adalah sebuah tabung resonansi. Kemudian tabung resonansi itu sudah dilengkapi dengan piston dan ada meter jarak yang ada di dalam tabung. Nah, ketika terjadi resonansi maka akan terlihat suara yang lebih keras. Pada saat suara lebih keras itu bisa diperoleh, maka nanti bisa dihitung berapa cepat rambat suara di udara, serta bisa dihitung untuk yang kedua, yaitu nilai frekuensi dari audio frekuensi yang digunakan. Demikian gambaran untuk percobaan yang dilakukan pada siang hari ini. Kita akan menuju ke luar, para pemirsa. Nah, ini dosen senior kita, Ibu Harumi Yuniarti, yang sedang memantau jalannya percobaan untuk setiap nomor percobaan, baik untuk bidang mekanika, bidang listrik, bidang optik, bidang gelombang bunyi, dan termofisika. Nah, demikian gambaran secara umum dari praktikum fisika yang telah dilakukan pada siang hari ini untuk jurusan Teknik Industri kelas 01. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu dalam video selanjutnya yang meliput tentang praktikum fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.